Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aas Supitasari. Saya adalah mahasiswi di UIN Raden Patah Palembang. Jurusan saya adalah Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Tujuan saya di sini akan menjelaskan 3 contoh soal. Yang pertama yaitu contoh soal jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil atau deviasi data tunggal dan data kelompok. Yang kedua yaitu standar deviasi data kelompok. Yang ketiga keruncingan dan kemiringan data kelompok. Saja ke soal yang pertama, jangkauan antar kuartil JAK dan deviasi atau simpangan kuartil DK. Contoh soalnya data tunggal. Langkah yang pertama kita harus mengurutkan data. Data ini telah saya urutkan dan N-nya sama dengan 10 karena rumus JAK sama dengan Q3 dikurang Q1. Kita mencari letak Q1. Letak Q1 rumusnya 1 dikali N plus 1 per 4. Karena dia Q1 jadi nilainya 1. 10 itu N-nya 10 plus 1 per 4 sama dengan 11 per 4 sama dengan 2,75. Kita mencari nilai Q1. Karena 2,75 kita jadi X2 0,75 nya yaitu 0,75. X kedua itu adalah 65 ditambah 0,75 X2 dikurang X1. X2 nya 65, X1 nya 65. 65 dikurang 65 hasilnya 65,75. Maka nilai Q1 adalah 65,75. Lanjut kita mencari Q3. Q3 sama dengan 3 dikali N plus 1 per 4. 3 karena Q-nya Q3. 3 10 N-nya 10 1 per 4. 33 per 4 sama dengan 8,25. Maka X-nya X ke 8 karena ada 0,25 maka kita tambah 0,25. Karena kita mendapat X8 tadi maka X9 dikurang X8. X8 nya adalah 69. X9 nya juga 69 maka hasilnya 69,25. Setelah kita dapatkan hasilnya kita hitung tadi, Q1 nya 65,75, Q3 nya 69,25. Maka kembali ke rumus tadi, JAK sama dengan Q3 dikurang Q1 sama dengan 69,25 dikurang 65,75. Maka hasilnya 3,5. Lanjut deviasi atau simpangan kuartil. Rumusnya DK sama dengan Q3 dikurang Q1 per 2. Maka 69,25 dikurang 65,75 per 2. Hasilnya sama dengan 1,75. Maka didapat JAK-nya 3,5 dan DK-nya 1,75. Lanjut soal yang kedua yaitu jangkauan antar kuartil JAK, deviasi atau simpangan kuartil DK. Contoh soal data kelompok. Kita mencari letak Q1. Rumusnya 1 per 4 N. Satunya itu karena Q1, N-nya itu jumlah frekuensi 40, maka dapat 1 per 4 dikali 40 sama dengan 10. Kemudian kita mencari nilai Q1. Nilai Q1 sama dengan
Rumusnya TB plus 1/4 dikurang F sebelum frekuensi ke-10. P itu panjang kelas, FK itu frekuensi kuartil. TB tadi tepi bawah pada nilai atau kelas ke-10. Maka kita cari jumlah di mana yang tepatnya angkanya 10. Frekuensinya kita jumlahkan. Yang tepat adalah 4 ditambah 6 sudah 10. Berarti yang kita ambil itu kelas ke-55 sampai 59 dengan frekuensinya 6. Karena tepi bawah, maka kelas ke-55 dikurang 0,5 yaitu 54,5. Ke-10 tadi 1/4 N10 tadi kan hasilnya 10. F sebelum kuartil adalah 4. F sebelum kuartil adalah 4. Karena F kuartil adalah 6, maka yang sebelumnya yaitu 4. 5 adalah panjang kelas. Panjang kelas itu 50 sampai 54. 50, 51, 52, 53, 54. Maka 5. Maka kita jumlahkan sehingga hasilnya sama dengan 59,5. Selanjutnya yaitu mencari Q3. Karena dia Q3, maka 3/4 per N sama dengan 3/4 dikali 40 sama dengan 30. Maka Q3-nya adalah 30. Maka kita jumlahkan 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 8. Karena di sini mencapai 30 cukup. Jika di sini kurang ya, kurang dari 30. Di sini cukup, lebih tidak apa. Maka Q3-nya di sini yaitu frekuensi ke-8 kelas ke-70 sampai 74. TB-nya adalah 70 dikurang 0,5. Tepi bawah ya, jadi dikurang 0,5. Maka 69,5. 1/4 dikali N tadi 30. F sebelum kumulatif. F sebelum kumulatif adalah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10, yaitu ada 28. Maka 30 dikurang 28. F kuartil adalah 8. Panjang kelasnya 5. 70 sampai 74 ada 5. Maka panjang kelasnya 5. Maka kita dapatkan hasilnya 69,5 ditambah 2/8 dikali 5. 69,5 plus 1,25 sama dengan 70,75. Lanjut, hasil akhirnya JAK sama dengan Q3 dikurang Q1. Karena Q3 dan Q1 kita dapatkan, maka kita masukkan. Q3-nya 70,75 dikurang 59,5. Q1-nya 59,5 didapatkan hasil 11,25. Maka JAK-nya adalah 11,25. Langsung saja kita jumlahkan hasil deviasi atau simpangan kuartil atau disingkat dengan DK. DK sama dengan Q3 dikurang Q1 per 2. Sama dengan 70,75 dikurang 59,5 per 2. Sama dengan 5,625. Maka hasil DK adalah 5,625. Lanjut soal yang kedua, yaitu standar deviasi data kelompok. Rumusnya S sama dengan akar sigma F dikali X min X bar kuadrat per sigma F. Karena rumus tersebut, maka banyak yang harus kita cari, yaitu X. X itu adalah nilai tengah dari data 50 sampai 54. Kemudian begitu juga dengan yang ini.
55 sampai 59, yaitu data tengah, nilai tengah. 55 ditambah 59 kita bagi 2, maka dapat hasilnya. Sudah saya isi dengan rumus yang tadi. 50 ditambah 54 dibagi 2, hasilnya 52. Seterusnya ke bawah ya. Kemudian F dikali X, maka F dikali X. 4 dikali 52 berapa? 6 dikali 57 berapa? 8 dikali 62 berapa? Sudah saya dapatkan ya hasilnya tadi. Ini kali ini hasilnya ini kali ini hasilnya ini, seterusnya sampai ke bawah. Kemudian kolom yang selanjutnya X min X bar. X yang ini X bar. Maka kita harus mencari X bar dulu. X bar sama dengan sigma Fx per sigma F sama dengan sigma Fx adalah nilai yang ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 2600. Maka 2600 per sigma F adalah 40, jumlah dari F 40, maka hasilnya sama dengan 65. Karena nilai X barnya adalah 65, maka X min X bar, X nya 52 yang pertama dikurang 65, 52 dikurang 65, hasilnya min 13. Min 13 tidak berpengaruh karena nilainya adalah mutlak, jadi tetap 13, minnya tidak dihitung. Begitupun selanjutnya, X barnya tetap 65, tapi X nya yang berganti, 57 dikurang 65, 62 dikurang 65, seterusnya sampai ke bawah. Sudah kita dapatkan hasilnya, ini 12 ya. Maka kita kuadratkan, karena yang rumusnya tadi mencarinya kuadrat, maka kita kuadratkan. 13 dikali 13 atau 13 kuadrat, yaitu 169. Seterusnya sampai ke bawah. Ingat, min tidak berpengaruh, min adalah nilai mutlak pada materi ini ya. Lanjut, kolom yang terakhir, F dikali X min X bar dikuadratkan. F tadi nilai yang ini, X min X bar kuadrat adalah yang ini, maka 4 dikali 6 9, 6 dikali 6 4, 64 dikali 9, begitu seterusnya. Maka kita isi di kolom ini. Sudah kita dapatkan kolom yang terakhir, maka jangan lupa kita jumlahkan. Jumlah semuanya adalah 2140. Setelah kita dapatkan nilai akhir dari si F dikali X min X bar kuadrat, jumlah semuanya adalah 2140, maka kita masukkan 2140 per sigma F. Sigma F tadi adalah 40, jumlah dari F sama dengan 40, maka hasilnya kita dapatkan 7,31. Maka itulah hasil dari standar deviasi, yaitu 7,31. Selanjutnya kemiringan. Saya memakai soal yang sama dengan yang tadi, maka kita lanjutkan saja. Yang belum didapat yaitu X min X bar dipangkatkan 4, maka X min X bar ini kita pangkatkan 4, sehingga kita dapat hasilnya 55,891. Selanjutnya kolom terakhir, XI min X bar dipangkatkan 4, maka hasil yang ini tadi kita ubah, kita pangkatkan 4. Kolom terakhir ya.
kita dapatkan hasilnya. FI ini kita kalikan dengan X4 ini sehingga dapat hasil. Begitupun selanjutnya 6 dikali 49, 6, 8 dikali 81. Tulis di sini. Hasil akhirnya adalah 241,780. Rumus kemiringan. Rumus kemiringan adalah X bar min modus per SB. Maka rumusnya modus, karena kita harus mencari D1 dan D2. Modus adalah nilai yang sering muncul. Kita cari saja di frekuensi yang terbanyak adalah 10 artinya nilai yang sering muncul di antara 65 sampai 69. Maka D1 sama dengan 10 dikurang 8. D1 sama dengan 10 dikurang 8 sebelum frekuensi. Kemudian D2 10 dikurang 8 juga, karena sama kebenaran 8, maka setelahnya yaitu dikurang 8, 10 dikurang 8, maka kita dapat D1 dan D2 nya adalah 2. Kita masukkan ke rumus. Tepi bawah adalah 64,5. Mengapa 64,5? Karena modusnya tadi adalah 10 adalah 65, maka kita kurangkan 0,5, maka 64,5. 64,5. D1 nya ada 2, D1 2 plus D2 2, 5. Panjang kelas adalah 5, yaitu adalah panjang kelas dari 65 sampai 69, begitupun data kelas ini. Maka kita masukkan sehingga hasilnya dapat 67. SB rumusnya adalah sigma F dikali X min X bar dikuadratkan per sigma F. Sigma F X dikurang X bar kuadrat, hasilnya tadi sudah kita jumlahkan. X min X bar adalah 2140. Sigma F adalah 40, sigma X ada 40. Maka kita dapatkan SB nya 7,31. Karena hasilnya sudah kita dapatkan semua, X barnya adalah 65, X bar yang kita cari tadi ya, materi yang sebelumnya 67 tadi adalah modusnya, SB nya adalah 7,31, maka hasilnya min 0,27. Karena menurut definisi alfa kurang dari 0 landai ke kiri, jika alfa lebih dari 0 landai ke kanan, jika alfa sama dengan 0 maka dia landainya ke tengah. Karena kita dapatkan min 0,27 kurang dari 0 artinya alfa kurang dari 0, maka dia landai ke kiri seperti gambar. Materi terakhir yaitu keruncingan. Delta 4 sigma F dikali XI min X bar pangkat 4 per N dikali S pangkat 4 sama dengan, ini sudah kita dapatkan hasilnya ini ya tadi di atas, 40 N itu adalah jumlah semua data, kita jumlahkan dapatlah 40. 7,31 ini kita pangkatkan 4, 7,31 tadi adalah S yang sudah kita dapatkan di materi sebelumnya tadi. S itu sama dengan saja dengan SB yang kita dapat tadi, sehingga hasilnya ini. Sedikit tambahan pada materi keruncingan tadi yaitu gambarnya. Menurut definisi, jika delta 4 kurang dari 3, hasil yang kita dapat tadi kurang dari 3, maka gambarnya platykortis. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.